Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya dalam kesempatan kali ini ingin mengajar diri saya dan siapa yang bisa ikut belajar tentang dua hal terkait dengan segala impian, cita-cita, keinginan, hajat ya, dari kita semua. Ya, dua hal itu adalah satu, jangan pernah ragu. Ya, silakan ditulis di kolom chatnya. Satu, jangan pernah ragu. Oke, nanti kita kembangkan. Yang kedua adalah jangan pernah berhenti percaya. Nah, ini keren ini. Yang pertama, jangan pernah ragu. Yang kedua, jangan pernah berhenti percaya. Mau jadi apapun, mau kemanapun, ya, mau bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, mau ke sini, ke situ, jadi ini, jadi itu. Ya, ada dua modal tambahan yang hari ini kemudian dengan izin Allah saya sampaikan di seminar Semua Bisa Jadi Pengusaha ya, yang dipimpin oleh Kang Asdin, Training.net, ya, kawan-kawan Petren, luar biasa malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua modal yang saya pakaikan kepada diri saya, jangan pernah ragu, jangan pernah berhenti percaya. Tolong diingat, ya, tolong diingatkan saya nanti, Kang Asdin dan kawan-kawan semua. Ya, nanti kapan kita terusin lagi ya, dengan modal yang lain, yakni jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Tapi ini nanti jadi materi berikutnya. Jangan pernah ragu materi hari ini. Jangan pernah berhenti percaya. Nah, itu dia materi hari ini. Materi nanti berikutnya adalah jangan pernah menyerah. Dan tema-tema seperti ini sebenarnya tema-tema yang sangat sederhana, tapi bisa membuat orang betul-betul bisa menjadi kaya raya, menjadi orang hebat, terkenal, ya, manfaat, bebas ya dari segala macam masalahnya, beres segala urusannya. Hal-hal yang seperti ini. Tambahin lagi, ya, ini spesialisasi saya banget dah. Jangan pernah kecil hati. Nah, tulis tuh. Tulis dulu, kumpulin dah. Jangan pernah kecil hati.
Jangan pernah lemah. Sekali aja kita tuh kecil hati, sekali aja kita lemah, udah langsung ditebas tuh, bang gitu. Nggak jadi dah udah. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah lemah. Masih dicatat, tapi ini untuk yang berikut-berikutnya. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Nanti ada yang menarik lagi nih. Tema berseri kelihatan nih Kak Asdin. Jangan pernah sendirian. Nah, itu juga. Nah, syarat sukses itu. Jangan pernah sendirian. Kasih catatan dikit, takut saya lupa untuk kemudian hari. Nanti Kang Asdin, kawan-kawan tulis di chat biar saya ingat dan kirim ke WA saya yang tahu WA saya. Kaitannya jangan pernah sendirian. Sampai-sampai kemudian Allah menyediakan dirinya. Gitu. Sampai-sampai Allah menyediakan dirinya untuk selalu standby, ada, hadir, menemani kita. Hebat. Nanti diambil dari tadabbur al-asma'ul husna al-hayyu al-qayyum. Keren. Cakep itu. Allah tahu suatu saat kita akan lari, gitu. Tahu. Pada saat kita lari menjauh, di situ mungkin kita sendirian. Karena biasanya umumnya gitu ya, emang pengen nyepi, pengen sendiri gitu. Atau Allah juga tahu suatu saat atau kapan waktu ada aja memang kita tuh ditinggal gitu. Ditinggal sama keluarga, ditinggal sama sahabat, ya. Ditinggal sama orang-orang dekat, bahkan orang-orang jauh. Karena itu Allah menyediakan dirinya untuk selalu ada, hadir, standby, menemani kita. Penting untuk kita kemudian tidak pernah merasa sendirian karena ada Allah. Oke, cukuplah ya untuk menjadi kisi-kisi dari pertemuan kita hari ini dengan izin Allah, ya, dan pertemuan-pertemuan yang akan datang di kajian atau serial seminar. Semua bisa jadi pengusaha. Ikutin saya semuanya, ikutin saya semuanya. Tidak usah di unmute, tetap di mute saja, tapi saya bisa lihat dari layar kaca saya. Semuanya ikuti saya. Insya Allah, ayo. Yang keras ya suaranya ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan pernah ragu. Saya tidak akan pernah berhenti percaya. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan pernah ragu. Saya tidak akan pernah berhenti percaya. Ayo, 1, 2, 3. Cakep. Ya, silakan dibantu ditulis di kolom chat, ya, di kolom komen. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan pernah ragu. Saya tidak akan pernah berhenti percaya. Penting ini berafirmasi seperti ini, nguatkan diri kita sendiri, berdialog dengan pikiran kita sendiri, ngajak ngomong mata kita, ya, ngajak ngomong telinga kita,
ngajak ngomong kepala kita, ngajak ngomong kemudian hati dan perasaan kita. Hei, jangan pernah ragu kamu. Gitu. Hei, do not stop believing. Jangan pernah berhenti percaya. Gitu. Karena sekali kita ragu, sekali kemudian kita ya berhenti percaya, kita memulai laginya itu berat. Karena itu ya tema-tema sentral awal ya dari Al-Qur'anul Karim isinya kan tentang jangan pernah ragu, jangan jadi yang peragu, gitu kan? Dan jadilah yang percaya. Pengen bukti? Pengen bukti? Coba lihat awal-awal suratul Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba. Tuh, la raiba. Nggak mau Allah. Dia diragukan tuh dia nggak mau. Kita meragukan dia juga dia nggak mau. Kita meragukan diri kita sendiri dia juga nggak mau. Kita meragukan bakal dapat petunjuk atau tidak juga dia nggak mau. Maunya apa? Bulat percaya. Makanya disebut, ya kan? Alladzina yu'minuna, begitu. Yang percaya gitu. Dan yu'minunya, ya yu'minuna ini present continuous tense. Fi'il mudhari, berlangsung terus menerus. No matter how, no matter what. Ayo ikutin saya lagi sambil ditulis. Jangan pernah ragunya. Ayo 1, 2, 3. Jangan pernah ragunya. Dan jangan pernah berhenti percayanya. Harus terus menerus berlangsungnya. No matter what. Ayo. No matter how. Asik ini. Asik ini. Hah? Lagi saya tambahin. Tidak akan pernah kecewa. Ayo. Tidak akan pernah kecewa. Mereka yang tidak pernah ragu. Dan mereka yang mau percaya. Karena dengan izin Allah, kalaupun hasil tampak gagal, ternyata yang datang di luar ekspektasinya. Di luar perkiraannya. Dan jauh di atas permintaannya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Masih ingat kisah ketika saya membawakan dengan izin Allah tema Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ada orang yang tidak punya ongkos, gitu ya. Ada orang yang tidak punya ongkos, tidak punya kendaraan untuk jalan jauh, untuk pergi jauh, karena ketiadaan ongkos, duit, uang,
dan juga ketiadaan teman, dia dijatuhin undangan. Dia dijatuhin undangan. Ini saya mau ngomong bahwa orang yang tidak pernah ragu dan tidak pernah berhenti percaya, alias yakin terus, percaya terus, ya, maka dia tidak akan pernah kecewa. Karena kalaupun kelihatannya gagal, gelap, suram, mendung, gak berhasil, tapi ternyata yang datang, yang tiba, yang didapat oleh dia, yang ditemui oleh dia, dan oleh siapapun dari kita yang mau terus yakin dan percaya, ternyata dapatnya lebih. Bagaimana mungkin kita bisa kecewa ketika Allah memberikan lebih? Ada orang dijatuhin undangan oleh Allah. Jakarta, Majalengka. Jakarta, Majalengka. Jangan hari ini, jangan dulu. Hari ini juga masih jauh. Ketika tol demi tol, ya, nyambung, sambung bersambung, tetap Majalengka jauh bagi orang Jakarta. Dulu apalagi, tambah jauh ketika orang kagak punya mobil. Oke bos, harus naik mobil bus demi mobil bus, angkot demi angkot. Nah, tapi begitu dijatuhin undangan, undangan pernikahan kawannya, sahabatnya, dia datang ke Allah. Dia mau percaya, dia bisa nyampe Majalengka. No matter what, no matter how. Nggak ada duit, nggak ada mobil, pokoknya ada Allah. Pasti nyampe. Gitu aja udah. Undangan jatuh hari Rabu. Rabu langsung datang ke Allah. Kamis masih datang ke Allah. Jumat masih datang ke Allah. Hingga hari Sabtu pagi itu akad nikah dan resepsinya, dia tidak menemukan ada bayangan dia bisa berangkat ke Majalengka. Ini memang peristiwa sederhana. Tapi dari peristiwa sederhana inilah seorang Yusuf Mansur dengan izin Allah memelihara keyakinannya, memelihara kepercayaan dirinya sehingga dia tidak pernah ragu dan tidak pernah tidak percaya. Kenapa? Karena Allah pasti memberi lebih. Kalau apa? Kalau kemudian terjadi di hari H, tidak sesuai dengan perkiraan kita. Jadi pada saat tidak sesuai dengan perkiraan kita, jangan kemudian kita patahkan keyakinan kita. Jangan kemudian kita hancurkan kepercayaan kita. Melainkan terus naik. Jangan pernah mundur. Jangan pernah turun. Maju terus, naik terus. Kita lihat. Undangan jatuhnya hari Rabu. Isi undangan itu hari Sabtu. Pagi diundang resepsi pernikahan. Akad nikah dan resepsi pernikahan. Ini orang yang diundang ini nggak ada duit. Kagak ada ongkos. Kagak ada mobil. Tapi satu yang dia mau percaya. Yang dia mau yakini. Bahwa dia hanya melihat Allah. Yang ngundang ini adalah Allah. Jadi Allah pasti bertanggung jawab membuat dia sampai kepada Majalengka. Orang yang penuh dengan keyakinan alias tidak pernah ragu. Orang yang penuh dengan rasa percaya diri dan tidak pernah berhenti percaya. Biasanya memang tidak ada urusan sama yang namanya data dan fakta. Tulis. Tulis tuh. Ayo. Mas Aris. Apa kabar Mas Aris? Mas Aris Sutrisno. Haji Aris Sutrisno. Wah, cinta banget saya sama Haji Aris nih. Setia betul. Allah Akbar. Insya Allah nanti Mas Aris di antara orang pertama ya ketika saya menginjakkan kaki di Istana Presiden 2024.
Itu orang pertama yang ikut rombongan pertama nganterin aneh masuk istana jadi presiden. Amin apa amin? Tulis tuh di kolom chatnya, tulis di kolom komen. Assalamualaikum Pak Presiden. Iyalah, jangan pernah ragu lah. Hah? Hah? Harus percaya kita, no matter how, no matter what. Insya Allah nggak peduli apapun situasinya, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap yakin. Oke, tulis ya, bahwa orang yang tidak pernah ragu, alias dia terus yakin. Orang yang tidak pernah berhenti percaya, alias dia terus percaya. Dia mengimani apa yang dia percaya, gitu ya. Biasanya memang nggak ada urusan sama data dan fakta. Apa data dan fakta orang itu? Gak punya ongkos, gak punya mobil. Ayo. Hah? Makin dia pikirin data dan fakta, makin gak jadi bos. Biasanya makin ragu. Dan dia berhenti percaya. Ya susah ini mah. Jauh banget undangannya. Gitu kan ya? Elah Majalengka lah. Ongkos kagak punya. Mobil kagak gablok. Ya udah Pak. Susah dia buat tidak ragu. Susah dia buat percaya. Nah, biasanya orang-orang harus berdiri di atas data dan fakta. Ya ini siapa? Berdiri di atas keyakinan kita. Kul huwallahu ahad. Prinsip begitu dong, benar omonganmu. Ayo dong. Ya udah. Kamu nggak butuh ongkos, kamu nggak butuh duit, kamu nggak butuh teman, kamu nggak butuh bus, kamu nggak butuh mobil, nggak perlu pinjaman juga, nggak perlu. Ya, Bismillah gitu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Rabu undangan dijatuhkan oleh Allah ke rumah si fulanah ini, perempuan. Dia datang langsung ke Allah, Rabu, Kamis, Jumat. Ternyata sampai Jumat malam tidak ada tanda-tanda berangkat. Padahal kalau naik bus, perlulah kira-kira 1 hari lah. Artinya apa? Kalau dia berangkat Sabtu, terlambat dong. Tapi emang orang-orang yang tidak pernah ragu, sampai limit bos, sampai mentok. Tulis tuh, tulis. Emang orang-orang yang nggak pernah ragu, yang nggak pernah berhenti percaya, tulis ayo. Sambil diucapin ya, ditulis sambil diucapin. Emang orang-orang yang nggak pernah ragu, yang nggak pernah berhenti percaya, suka mentokin dirinya. Sampai mana sih? Gitu. Suka mentokin dirinya. Sampai mana sih? Dan suka beyond. Di atas orang-orang lain. Udah lewat pun tetap yakin. Nanti terjadi sama orang ini. Udah lewat pun nanti hari Sabtu tetap yakin. Ya, ntar gua kapan-kapan nyampe ke Majalengka. Kan cakep tuh. Omongannya cakep kan. Karena ternyata hari Sabtu berlalu. Sampai kemudian hari Ahad pagi. Ya, clear. Dia tidak berangkat ke Majalengka. Tapi memang orang yang penuh dengan keyakinan dan kepercayaan diri. Tidak pernah kecewa juga sama dirinya sendiri. Jadi kalau ada kekecewaan dalam diri kita, itu tanda-tanda bahwa kita sesungguhnya meragukan keajaiban itu. Dan akhirnya membuat kita berhenti percaya. Setidaknya kawan-kawan yang dirahmati Allah, kita nggak mau percaya lagi di episode-episode berikutnya. Antar gue kecewa. Gitu kan? Hah? Betul gak?
Ntar gue jadi putus harapan. Adalah biasa-biasa saja. Jangan begitu dong. Buktinya apa? Ternyata hari Senin pagi, pintu rumahnya ada yang mengetuk. Gitu. Ingat omongan saya tadi. Apa omongan saya tadi? Biasanya hadiah dari Allah buat mereka yang penuh dengan keyakinan, tidak pernah ragu. Hadiah dari Allah buat mereka yang terus percaya, gak pernah berhenti percaya. Apa? Allah memberi yang lebih daripada yang dia minta. Allah memberi lebih daripada apa yang dia harapkan. Allah memberi lebih dari apa yang dia perkirakan. Permintaannya apa? Allah nyampein dia ke Majalengka. Tapi kata Allah apa? Sudah, tenang. Aku yang akan ngirim pengantin itu kepadamu. Aku yang akan mengirim temanmu yang nikah itu, justru mereka yang datang kepadamu. Gila kan? Gila ini. Assalamualaikum. Hah? Si perempuan ini bingung. Lah, suara temanku ini. Assalamualaikum. Buka pintu. Waalaikumsalam. Pelok. Ditunggu mana? Di Majalengka. Kumaha ya teh. Temen orang. Malah nggak datang. Teman pribadi malah nggak datang. Nyengir si fulana. Iya, saya doa dari mulai Rebo, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Ternyata Allah tidak mengabulkan doaku. Allah mengirim kamu dan suami kamu hari ini ke rumahku. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara di tempat kontrakan saudara. Saudara lalu meyakini bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Bahwa kontrakan saudara akan menjadi milik saudara. Dan saudara percaya akan itu. Tapi kan keyakinan kita, kepercayaan kita diuji, bos. Tulis tuh, tulis. Tapi, gitu tulis. Keyakinan dan kepercayaan diri kita juga akan diuji. Ketika ujian itu datang, lalu kita meragukan. Ketika ujian itu datang, lalu membuat kita berhenti percaya. Ya sudah, Pak. Takdirnya mungkin saudara memang tidak akan pernah bisa punya rumah. Gitu. Hah? Ya, namanya juga hidup, bos. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ngomongnya kita gede banget. Ngomongnya tinggi betul. Kemana-mana kita ngomong. Nanti gua nggak ngontrak lagi. Rumah ini gua beli. Gitu. Hah? Kagak taunya, Ji. Ya Allah. Ujian datang bertubi-tubi. Membuat kita harus ragu. Membuat kita harus berhenti percaya. Lalu menjadi orang yang pragmatis. Ya udahlah, yang penting bisa makan. Wih, jangan bos, jangan. Hati-hati tuh omongan. Jangan begitu. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat nih. Dalam posisi seperti itu, jangan kita memenggal keyakinan. Jangan kita memenggal kepercayaan kita. Jangan. Pokoknya bilang sama istri, udah, bismillah, tetap nanti kita bakal punya. Gitu aja udah. Dan saksikan kebesaran Allah. Ternyata Allah menyimpan yang lebih gede daripada sekedar rumah kontrakan itu. Dalam tempo hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata dia malah punya klaster, malah punya bisnis properti.
Makanya saya mah kalau diomongin sama orang, Ustadz jatuh ya, Ustadz bangkrut ya, Ustadz banyak utang ya. Saya tidak berdiri di atas omongan mereka. Saya berdiri di atas omongan saya. Kira-kira begitu. Hah? Itu gak ada urusan sama omongan orang. Omongan lu apa? Kira-kira begitu. Omongan Anda apa? Kalau ada orang ngomong begini, sampai kapan juga gak bakalan lu kaya. Kata orang begitu kepada Anda yang miskin. Jangan didengar. Yang didengar itu omongan Anda. Enggak, Mas. Insya Allah. Insya Allah lah. Insya Allah apaan lo? Sekarang aja lo nggak bisa makan kan? Ya, Mas. Namanya juga namanya. Masih proses. Insya Allah. Ini saya udah mulai ngambil paket bisnis dan profesional kok. Asik. 6 juta. Dari mana duitnya? Oh, bos, orang yang yakin sama percaya nggak berdiri di atas data dan fakta. Jangan lupa. Nggak ada orang yang yakin dan percaya lalu dia berdiri di atas data dan fakta. Tidak ada. Gue bisa aja kalau gue punya duit. Mana ada orang yang yakin begitu ngomongnya? Hah? Mana ada orang yang percaya begitu ngomongnya? Orang yang yakin dan percaya alias tidak ragu dan tidak pernah berhenti percaya. Ngomongnya sederhana. Gua haji, insya Allah. Udah selesai. Saudara yang bercita-cita menjadi doktor S3. Bodoh. Bercita-cita menjadi guru besar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. S1 juga nggak kelar-kelar. Udah begitu judulnya. Kadang-kadang memang kita jadi hopeless. Kadang-kadang kita menjadi kecil, menjadi lemah. Menjadi kurang keyakinan, peragu. Ya kalau begini mah kayaknya nggak mungkin saya bisa S3. Udah selesai S1 aja nanti bagus sekali. Hati-hati bos. Jangan pernah ngomong kayak begitu. Dah tulis di kolom komen, di kolom chat tulis. Insya Allah penghasilan lewat Traininette 1 miliar sebulan. Bersih. Itu udah. Tulisnya begitu. Dari mana kan terjalannya? Tulis sudah. Insya Allah. Nanti penghasilan bersih dari Traininette 1 miliar sebulan. Udah begitu aja udah. Belon-belon dikit juga bingung-bingung biarin aja udah. Dari mana ya? Dari mana kek? Pikirin amat. Iya loh. Banyak satpam-satpam, office boy, pesuruh yang gara-gara ngejeplak doang ngomongannya. Orang lain bercandain dia, orang lain ragu sama dia, orang lain malah ngeledekin dia. Ketika dia datang dan dia bicara, nanti nih pabrik ini gua beli gitu. Ngomong dari mana tuh anak, lidahnya kagak betulang. Ruwe, nanti pabrik ini gua beli gitu. Ntar kalau gua udah beli lo, gua naikin gaji lu pada gitu, diselepet. Ngomong aja lo. Kebanyakan nonton si Mansur gitu. Ternyata orang-orang seperti ini besok yang kemudian diberi oleh Allah. Kan Allah udah bilang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Orang-orang yang seperti itu yang besok distempel oleh Allah. Yes, you are, kata Allah. Yes, you are, kata Allah. Yes, betul, kamu bakal punya pabrik itu. Ayo, ikutin saya. Ikutin saya. Pastinya berproses, bos. Tulis. Ikutin. Omongin, tulis. Pastinya berproses, bos. Tapi nikmati proses itu. Pasti berproses, bos. Bro, pasti berproses. Tapi nikmati proses itu. Kita ngomong bakal punya duit 1 miliar. Ternyata utangnya yang 1 miliar. Mati gitu deh. Begitu katanya. Jangan ngomong mati dong. Mati beneran. Kadang-kadang jalannya emang begitu. Dia muter dulu tuh. Set gitu. Hah? Muter dulu jalannya. Muter dulu. Sudahlah. No matter what, no matter how. Kalau kita berdiri di atas keyakinan, alias tidak pernah ragu. Berdiri di atas percaya, alias tidak pernah berhenti percaya, nyampe, bos. Ingat omongan saya, kalaupun nggak nyampe, pasti Allah akan memberi lebih. Coba saya pengen lihat tulisan saudara semua. Ayo, apa yang saudara yakini? Apa yang saudara percayai? Ayo, tulis. Mau haji kah? Mau punya mobil Mercy terbaru kah? Mau punya rumah kah? Ya. Ingat ya, kita adalah orang-orang ya yang tidak pernah melarang diri kita dan orang lain berburu karunia Allah. Mencari karunia Allah. Enggak. Kita orang yang justru menyuruh diri kita dan orang lain untuk mencari karunia Allah. Maka bila mobil bagus, rumah bagus adalah karunia Allah, ya carilah. Ayo tulis. Lunas utang kah? Kadang-kadang tuh begitu kita yakin ya insya Allah lah utang bakal lunas. Yang terjadi kan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tuh utang malah tambah naik. Membuat kita jadi mikir, ini beneran apa ini? Kita terusin apa enggak ini omongan bahwa utang bakal lunas? Ternyata kok makin naik nih utang. Nah, di situ seninya tuh. Mempercayai Allah di titik nadir. Bedeh, keren bener. Tulis. Mempercayai Allah di titik nadir. Emang juga kalau lempeng-lempeng aja mah bos. Hah? Ya maka imannya juga nggak indah lah. Nggak ada juga yang banyak diceritakan juga. Kalau kehidupan saudara, ya lempeng-lempeng aja. Ya cerita cintanya kurang itu. Justru kalau gedebak-gedebuk, dilempar kanan, dilempar kiri, diangkat ke atas, lalu dibanting. Suatu saat begitu kemudian Anda mencapai kesuksesan, nah di situ baru beda itu ceritanya. Betul nggak? Hah? Kenapa misalkan Hollywood ceritanya tuh happy ending betul? Karena perjalanannya kan mengharu biru. Hah? Kayak nggak bakal balik begitu. Kayak nggak bakal ketemu jalan gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata ujungnya punya cerita happy ending. Unpredictable. Betul kan? Lihat misalkan film-film Hollywood, Bollywood, Koreawood. Sekarang lagi musim drakor. Waduh. Suka pada nonton apa nih drama Korea? Ibu-ibu nih, Dina nih nonton apa Dina? Dian. Hah? Ya nonton apa? Dokter romantik apa? Aduh. Hah?
Percayalah omongan saya. Makin gedebak-gedebuk hadiah dari Allah tuh makin gila itu. Betul itu. Hah? Makin top gitu. Ya loh, kita kalau misalkan kita berdoa lah gitu ya di rumah kontrakan supaya rumah kontrakan jadi punya kita gitu. Terus mulus gitu perjalanannya. Ya, ceritanya juga segitu doang gitu loh. Beda tuh ketika kita harus nitipin istri dulu ke mertua. Hah? Nitipin anak dulu ke kakek neneknya. Terus kita pergi dulu dari desa kita. Kita pergi dulu dari kota kita. Bahkan kita pergi dulu ke negara lain. Besok ketika kita menjemput istri kita. Menjemput anak-anak kita. Beda ceritanya. Beda ceritanya. Lain itu. Lain. Orang yang perjuangannya biasa-biasa saja. Kesuksesannya pun biasa-biasa saja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi wa ummati. Maka saya sampaikan kepada diri saya dan kepada kawan-kawan Training.net semua. Insya Allah pengusaha-pengusaha besar di kemudian hari. Amin. Ambil tuh paket bisnis profesionalnya. Bismillah udah jejak sampai habis. No matter what, no matter how. Saya ngingetin. Di pertemuan hari ini. Apa coba yang saya ingetin kepada diri saya dan kepada teman-teman semua? Jangan pernah ragu. Dan jangan pernah berhenti percaya. Allahu Akbar. Di cerita cinta juga banyak yang begitu. Dua orang muda-mudi memadu kasih. Tapi karena satu dan lain hal. Lalu kemudian dua-duanya berpisah. Tapi dua-duanya kemudian punya keyakinan dan kepercayaan bahwa dia akan bertemu dan berkumpul kembali. Cerita cintanya kemudian ke kanan dan ke kiri. Si laki-laki kemudian menikah lagi. Ya, menikah dengan yang lain. Lalu kemudian si perempuan juga menikah dengan yang lain. Hingga pada satu waktu terjadi pertemuan. Yang satu bawa anak tanpa membawa istri. Yang satu membawa anak tanpa membawa suami. Dan kemudian dua-duanya menikah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak orang-orang yang kemudian akhirnya tetap menjadi guru besar. Memang dia tidak jadi doktor S3, tidak menjadi guru besar di perguruan tinggi, tapi ternyata dia menjadi guru besar di dunia apa? Dunia persilatan misalnya, di dunia masak misalnya. Dia berkarir di dunia persilatan, misal berkarir di dunia masak, hingga kemudian dia mendapati orang-orang ada yang berbicara begini kepada dia. Gimana ibu-ibu semua senang dengan masakan chef kita? Ini dia guru besar kita di dunia masak-memasak. Kaget dia. Oh Allah, saya disebut guru besar. Setelah perjalanan sekian belas tahun. Saya dulu kepengen menjadi guru besar. Pengen menjadi doktor. Pengen menjadi profesor. Kesebut juga. Ada seorang arsitek, pengen anaknya menjadi arsitek. No matter what, no matter how. Dia tidak pernah ragu dan meyakini bahwa anaknya bakal jadi arsitek. Ternyata kehidupan anak memang beda dengan kehidupan sang ayah.
Tapi si ayah tidak pernah membatalkan. Itulah. Tidak pernah menggagalkan. Tidak pernah memenggal keyakinannya dan kepercayaan dirinya. Anaknya kemudian dia iyakan. Mengambil jurusan apa misalnya? Seni misalnya. Atau kedokteran misalnya. Tapi di kemudian hari, Masya Allah, anaknya menjelma menjadi pengusaha properti, pengusaha ME, pengusaha kemudian bahan-bahan bangunan yang begitu dekat dengan dunia arsitek. Dia mempekerjakan belasan arsitek. Memang dia tidak menjadi arsitek secara disiplin keilmuan formal, tapi saya udah bilang tadi, keyakinan seseorang tanpa limit, kepercayaan diri seseorang tanpa limit, maka hasilnya jauh lebih dari apa yang dia minta, jauh lebih dari apa yang dia harapkan. Anaknya malah memimpin para arsitek dan berbisnis luar biasa di dunia sipil, perencanaan, arsitektur, desain, dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Saya tutup kajian kita pada malam hari ini, semua bisa jadi pengusaha. Belajarlah dari anak-anak kiai, dari anak-anak para alim ulama, yang kadang-kadang perjalanannya kayak bukan anak kiai, perjalanannya kayak bukan anak alim ulama. Ada yang ke kiri-kiri banget sampai bang mental. Lalu orang-orang menyematkan apa kepada dia? Nama doang anak kiai, gaya doang putra kiai, kesebutnya doang putra guru, putra ulama, tapi kelakuan bejat. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Tapi Bapak Ibu saksikan loh. Keyakinan ayah yang berdiri betul di atas keyakinannya. Kepercayaan diri sang ayah yang memang ulama, kiai, yang berdiri di atas kepercayaan dirinya. Itu yang kemudian membuat sang anak balik dan menjelma lebih hebat daripada ayah dan ibunya. Lalu memimpin kemudian pesantren lebih daripada kepemimpinan ayah dan ibunya. Banyak yang seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seru ya? Saya nggak tahu nih apa yang berkecamuk di dada, di pikiran, di hati, di perasaan. Bapak Ibu semua yang mengikuti Zoom online pada hari ini. Saya nggak ngerti. Mungkin lagi ada yang berhadapan dengan pesimisme. Mungkin lagi ada yang berhadapan dengan hilangnya optimisme. Mungkin ada yang harus bersikap pragmatis. Udahlah Pak Ustadz. Yang penting mas sekarang bisa makan. Ada yang begitu. Pesan saya adalah, yuk kobarkan lagi keyakinan. Kobarkan lagi kepercayaan diri kita. Jangan sampai kita ikut mengecil. Gara-gara kemudian semua kelihatannya tidak mendukung omongan kita, tidak mendukung ucapan kita, tidak mendukung pikiran kita, tidak mendukung keinginan kita, tidak mendukung cita-cita dan impian kita. Jangan memberi limit buat diri kita. Terima kasih Kang Asdin dan semua kawan-kawan yang hadir. Masya Allah, 600 lebih bertahan. Belum yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua menjelma menjadi orang-orang yang penuh keyakinan dan penuh kepercayaan diri, yang disandarkan, digantungkan kepada Allah Jalla Jalaluh, dan tidak pernah berhenti percaya. Insya Allah, mudah-mudahan suatu saat omongan kita itu betul-betul akan terwujud. Bahkan lebih lagi adanya. Yuk, angkat tangan semuanya. Kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita minta iman kepada Allah.
Kita minta ilmu yakin kepada Allah. Supaya kita kemudian menjadi orang-orang yang yakin dan percaya. Tidak pernah meragukan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim. Wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar. Nuril anwar. Wa sirril asrar. Wa tiryaqil aghyar. Wa miftahi babil yasar. Wa ala alihil athhar. Wa ashabihil akhyar. Wa ummatihil anwar. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Ya Allah, izinkan mata kami adalah mata orang-orang yang yakin dan tidak pernah ragu. Mata orang-orang yang selalu percaya dan tidak pernah berhenti percaya. Izinkan telinga kami ya Allah, mulut kami ya Allah, hati kami ya Allah, seluruh darah yang mengalir dalam tubuh kami ya Allah, ruh kami juga ya Allah, berdiri di atas keyakinan tanpa keraguan, berdiri di atas kepercayaan tanpa cacat kepada kuasamu, kepada kebesaranmu ya Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ya mufarrijal humum ya hayyu ya qayyum. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi wa ummati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.